Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa saudara, amin. Kita bersyukur sama Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Semua anak kebaikan Tuhan, saya undang semua kita boleh bangkit berdiri saudara. Puji Tuhan, boleh lihat kanan kirinya kasih salam, katakan Happy Sunday, selamat menikmati kebaikan Tuhan. Boleh sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya, silakan duduk kembali saudara. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami datang dengan kerinduan kami. Kami membawa pujian kami, penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dengan syukurku membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Bagiku kasih menyelamatkanku Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami membawa pujian kami. Datang dengan syukurku membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Sungguh indah karya-Mu Tuhan, karya-Mu indah bagiku,
Yesus, mari angkat tanganmu, katakan bahwa ku erat di hadirat-Mu. Hatiku persembahan bagi-Mu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Lagi katakan bahwaku erat di hadirat-Mu. Ini hati kami persembahkan bagi-Mu. Hatiku persembahkan bagi-Mu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hatiku. Amin. Sungguh Engkau yang terindah Tuhan. Kau terindah, selamanya ku menyembah. Dengan sungguh katakan, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus.
waktu pribadimu dengan Tuhan, saudara. Apa yang sudah Tuhan perlakukan, apa yang sudah Tuhan buat di dalam hidupmu, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada rancanganmu yang gagal dari dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang adil dalam hidup kami. Tidak ada alasan kami Tuhan untuk tidak menyembah Kau. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Oh, dalam hadirat Tuhan, saudara boleh bangkit berdiri. Kami mau naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan segala yang bernafas memuji meninggikan Engkau di tempat ini. And the angels cry, creation's cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Come on, everybody say, and the angels cry, come on, all creation's cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. In your people sing, holy to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Mari angkat kedua tanganmu dan serukan, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all time and dominions, all power and position. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All to earth, all thrones and dominions, all power and positions. Your name stands above them all. Come on, everybody say, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Mari angkat kedua tanganmu, kita mau serukan. All times and dominions, all power and position. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cry,
just cry. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Hear your people sing. Holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. Sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya, yang lebih meriah lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebab Engkau yang layak kami puji, kami sembah, kami tinggikan pagi hari ini. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Bersuka cita pagi hari ini, amin. Boleh lihat di kiri kananmu, katakan bersyukurlah kepada Tuhan. Sambil berikan senyuman di kiri kananmu. Sebab Tuhan Yesus baik bagi kita. Haleluya. BSD Church, come on. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Raja di atas segala raja. Tuhan yang besar. Yeay. Woo. Come on. Hey. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sama-sama katakan bersyukur.
banyak yang mau bersorak bagi Tuhan. Boleh lambaikan tanganmu. Percaya Tuhan sumber kekuatan kita, amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Oh, oh. Mari bersorak bagi Tuhan. Katakan, Yesus kau kekuatan di hidupku. Amin. Takkan gentar langkahku. Dengan iman katakan, kau angkat tanganku di saat aku jatuh, kau langsung berkuatku. Lembah yang gelap kan lewati. Katakan sebab Engkau sertaku Tuhan. Ya, amin. Iman kami Tuhan. Dengan imanku selamatkan oleh kuasa Yesusku. Boleh sama-sama angkat tangan katakan, tanganku namamu berkuasa Tuhan. Yes, haleluya. Sudah bumi nyata ku angkat. Nyatakan Engkau hebat dalam kami. Oh, haleluya. Berkuasa selamanya. Yesus kau kekuatan. Haleluya. Takkan gentar langkahku. Katakan kau angkatku Tuhan. Kau angkat tanganku di saat aku jatuh. Kau langsung berkuatku. Dengan iman, dengan percaya katakan, lembah yang gelap kan ku lewati. Sebab Engkau menyertai kami Tuhan. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku berdekat. Haleluya. Namamu berkuasa. Surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Berkuasa selamanya. Serukan. Amin. Lagi yuk. Haleluya. Boleh sama-sama kita angkat tangan, katakan, angkat tanganku. Dengan iman katakan, namamu berkuasa Tuhan. Namamu dahsyat Tuhan. Oh, haleluya. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa. Sekali lagi serukan, ku angkat tanganku. Haleluya. Namamu berkuasa. Haleluya. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa haleluya. Sebelum duduk berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang hebat. Yes, amin, amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita siapkan diri, siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan tempat berlindung. Karena kasih-Mu yang memberikan kelegaan di dalam hidup kita.
For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. Katakan, for God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. I shall hold to the cross. I shall hold to God the Lord, for His love has set me free. For His love has set me free. For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. For God so loved, for God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. Oh, I shall reign upon the earth. I shall reign upon His word, and by His grace I am free. By His grace I am free. For God so loved the world that He gave
been set free for the glory of Jesus' name. I surrender all now to Christ alone. In Jesus I am saved. By His precious blood I have been set free for the glory of Jesus' name. I surrender all. In Jesus I am saved. By His precious blood I have been set free for the glory of Jesus' name. I surrender now to Christ alone. In Jesus I am saved. For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish. Saya minta Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, for God so loved. For God so loved the world. His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal. Sekali lagi katakan, for God so loved. For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. Whosoever will have eternal life. Eternal life. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Terima kasih banyak buat cintamu yang tidak pernah terbatas dalam hidup kami. We will never forget that, Lord. Kalau kami ada di sini itu karena kebaikan, kemurahan dan cinta Tuhan. Yang menerima kami apa adanya. Yang mengubahkan seluruh jalan hidup kami. Biarlah kami semakin tenggelam dalam cinta-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini dalam tangan-Mu. Bukan lagi hamba-Mu yang nampak tapi Kristus yang dimuliakan. Ini setiap kami Tuhan, sembunyikan hamba-Mu dalam naungan sayap-Mu. Dan setiap kami yang datang hari ini pulang dengan berkemenangan. Yang siap untuk menerima dan melakukan firman, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita, silakan duduk kembali. Shalom. Senang sekali ada bersama dengan saudara hari ini. This is my first time di BSD Church. Perkenalkan, katanya tak kenal maka tak sayang. Nama saya Pendeta Virgi Hutauruk. Tahun ini karena kebaikan Tuhan melayani Tuhan 23 tahun sudah. Tadinya seorang public relation, hampir mati. Kalau nggak hampir mati nggak melayani Tuhan. Dan hari ini karena kasih karunia Tuhan saya ada di sini. Nah, hari ini saya rindu untuk kita belajar firman Tuhan dengan tema Walking in Love. Boleh bilang kanan kirimu, Walking in Love. Boleh ditampilkan slide yang sudah disiapkan? Yes. Walking in Love, berjalan dalam kasih. Saya sadar bahwa di akhir zaman ini kasih kebanyakan orang tuh hilang. Kasih kebanyakan orang tuh dingin. Tapi kita gak boleh lupa bahwa saudara dan saya harus berjalan dalam kasih. Bahwa kekristenan itu
adalah bicara tentang kasih. Kita buka dalam 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 17, saya akan bacakan buat saudara dan saya. 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 17. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah yang baru yang kutuliskan kepada kamu, kata Rasul Yohanes hari itu. Kenapa bukan perintah baru? Karena ini sudah disuruh Yesus sebelumnya. Tetapi ini adalah perintah yang sudah ada pada mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Tapi ini juga perintah baru karena sekarang kamu tidak lagi hidup seperti yang lama, kamu hidup dalam hidup yang baru. Jadi mengasihi adalah perintah yang sudah pernah kita dengar dari Yesus, tapi juga sekarang saya kasih tahu lagi sama kamu, karena sekarang kamu udah gak hidup lagi dalam kegelapan. Ayat 9, barang siapa berkata bahwa dia berada di dalam terang, tapi dia membenci saudaranya, dia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, dia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, dia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan, dia tidak tahu kemana dia pergi karena kegelapan itu membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu hai anak-anak sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Jadi perintah mengasihi ini untuk semua orang, buat anak-anak. Lalu dikatakan aku juga menulis ini kepada kamu hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang sudah ada dari mulanya. Aku menulis ini kepada kamu hai orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis ini kepada kamu, diulang lagi hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis ini kepada kamu hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang sudah ada dari mulanya. Aku menulis ini kepada kamu hai orang muda, karena kamu kuat dalam firman Tuhan dan firman Tuhan itu diam dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi semua yang ada di dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Jikalau orang mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak ada, listen, di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, keinginan daging, keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap selama-lamanya. Saudara yang terkasih, ini adalah perintah. Next slide, mengasihi adalah perintah. Bilang kanan kirimu, mengasihi adalah perintah. Karena Allah adalah kasih. Kalau kamu tanya Allah itu apa, jangan pernah lupa. Allah adalah kasih. Dikatakan saudara-saudaraku yang kekasih, marilah. Bilang kanan kirimu, marilah. Segitunya loh, tadi Tuhan bilang kamu harus saling mengasihi. Aku bilang buat kamu hai anak-anak, hai bapak-bapak, kamu harus saling mengasihi karena kasih adalah segala-galanya. Ketika kamu mengasihi, gak ada yang mustahil buat kamu. Tuhan hari itu bicara kepada Yohanes, Yohanes mengulang lagi, nanti kita akan lihat juga naskah aslinya apa yang dikatakan Yesus. Segitunya Yesus suruh mengasihi, sampai dia bilang marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Definisi Allah adalah kasih. Jangan bilang kenal Allah kalau gak mengasihi. Siapa yang di sini kenal Allah? Jangan sok kenal so dekat sama Allah. Siapa yang di sini kenal Allah? Boleh angkat tangan kamu. Terus kan tanya kanan kirimu, kenapa kamu gak mengasihi? Hari ini yang jadi pertanyaan adalah orang yang kenal Allah harusnya dia mengasihi. Makanya bukan yang berseru Tuhan-Tuhan yang akan masuk kerajaan sorga. Bukan yang menyembuhkan penyakit, dikatakan nanti akhir zaman ada orang sembuhkan penyakit, bikin mujizat banyak. Tapi Yesus bilang apa? Aku gak pernah kenal kamu. Karena kalau kamu kenal aku, kamu pasti mengasihi. Tanda orang mengenal Tuhan adalah mengasihi. Makanya tadi ayat 9 tuh menarik sekali kalau bisa dimundurkan ke ayat 9. Barang siapa berkata dia ada dalam terang. Gue gereja 4 kali sampai malaikat minder, gue pelayanan. Kamu bilang kamu di dalam terang, kamu udah baptis selam, kamu udah jadi PDP, PDM, pendeta, kamu udah pelayanan. Tapi kalau kamu masih membenci saudaramu, membenci suamimu yang tinggal sama kamu, membenci pasanganmu, kamu masih menyimpan kesalahan orang lain, maka sebenarnya kamu ada dalam kegelapan. Tapi kamu gak sadar kamu dalam kegelapan. Yang paling kasihan tuh orang yang pikir dia dalam terang padahal dalam gelap. Banyak orang menyangka jalannya lurus menuju kebenaran tapi ternyata kepada maut. Saudara yang terkasih, dikatakan barang siapa berada dalam terang, bilang dia dalam terang tapi masih benci. Saudara, Yesus bilang begini, apapun yang kamu persembahkan,
Yang tadi kamu nyanyi-nyanyi. Kalau masih ada barang sedikit di hatimu tentang saudaramu. Bagi Yesus itu masih salah. Kamu akan tetap dalam penjara dan tidak akan keluar dari dalamnya. Banyak orang hidup dalam penjara. I don't know. Penjara sakit penyakit kah? Penjara finansial kah? Penjara rumah tangga? Karena belum membereskan hubungan dengan orang lain. Kamu mau kasih apapun yang terbaik hari ini, loncat-loncat. Kata Tuhan dalam Matius 5 ayat 23 sampai 26, saya tidak tulis di sini, nanti saudara baca di rumah. Apapun yang kamu persembahkan, tetap Tuhan gak bisa terima. Karena bagi Tuhan, Allah adalah kasih. Orang yang kenal Tuhan harusnya mengasihi. Bilang kanan kirimu, harusnya mengasihi. Gak usah banyak cengkunek kalau kata orang Batak. Syarat orang mengenal Tuhan adalah mengasihi. Kamu mau bilang saya udah melayani. Nehi, setiap orang yang masih membenci saudaranya, pergi ke gereja masih kesel, masih benci sama suaminya, dia tidak mengenal Allah. Tetapi siapa yang mengasihi saudaranya, dia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Ini orang benar. Barang siapa membenci saudaranya, dia berada dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan dan dia tidak tahu. Saudara tahu kalau mati lampu gelap, you don't know where to go. Tapi kamu pikir kamu tahu, kamu pikir kamu benar. Betapa liciknya hati. Yeremia 17 ayat 9, betapa licik hati. Kita kadang pikir, aku ini orang baik, orang benar. Tanda orang benar, mengasihi, titik. Yang amin cuma satu, haleluya. Saudara, whether you like it or not. Dia ada dalam gelap, hidup dalam gelap, dia gak tahu kemana dia pergi. Karena kegelapan telah membutakan matanya. Hanya orang rendah hati yang bisa ngecek itu. Dan hati-hati, hati ini licik. Bahkan yang punya hati gak tahu. Tapi kata Tuhan, aku yang menguji hati. Hati itu dari yang lembek bisa jadi keras. Kanker hati. Kenapa? Karena sudah stadium akhir. Udah gak bisa diperbaiki. Hari ini kita pikir, aku orang baik, aku istri paling baik kan di dunia ini. Gak ada yang baik kayak gue. Padahal kita yang tahu. Betapa liciknya hati. Ukuran untuk kita hidup benar adalah mengasihi Tuhan. Makanya tadi dibilang, aku menulis kepada kamu hai anak-anak, itu keren banget sih. Saudara belajar untuk ngerti firman dengan luar biasa. Baca, renungkan, minta Roh Kudus. Aku ngomong sama kamu, itu kayak Tuhan ngomong begini. Aku ngomong sama kamu bapak-bapak, anak-anak, anak muda, kamu udah denger firman kan? Kamu udah ikut BSD Church dari bulan berapa kan? Kamu udah Kristen dari dulu. Ada gak di sini yang gak kenal kasih? Boleh angkat tangan. Orang Kristen pasti tahu kasih kan? Jadi kenapa kita gak mengasihi? Kita masih aja ada rasa benci sama orang, menyimpan kesalahan orang lain. Padahal Allah adalah kasih. Maksudnya begini, Fir, kamu udah tahu firman kan? Aku telah menyelamatkan kamu kan? Tadi for God so loved the world. Karena Tuhan begitu baik sama kita, mengasihi. Dia udah kasih anaknya sehingga kita yang harusnya binasa. Jangan pernah lupa, harusnya saya binasa. Tapi saya bisa hidup karena kasih Tuhan. Terus kenapa kamu gak mengasihi? Kamu udah tahu firman ini dari dulu kan? Dari kecil saya udah diajarin sama mama saya. Mengasihi. Saya pikir gak ada orang Kristen yang gak tahu kasih. Tapi kenapa hari ini kita, gue udah capek jadi orang baik. Why? Pokoknya sekali ini tahun 2025 gue udah gak mau lagi dikerjain. Enough. Mungkin ada gak yang datang ke sini ngomong enough. Cukup. Semuanya diam. Haleluya. Jadi kenapa kita sekarang kehilangan kasih mula-mula? Kenapa kita hari ini gak mengasihi? Padahal kita udah tahu firman, Allah adalah kasih. Mengasihi adalah perintah. Dan 1 Yohanes 3 ayat 7 sampai 10 bilang begini. Anak-anakku janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan engkau. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar. Sama seperti Kristus adalah benar. Tapi barang siapa tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Waktu ngomongin ini lagi ngomongin kasih. Orang yang tidak mengasihi, orang yang terus melakukan dosa. Jadi jangan mau disesatkan, gak apa-apa. Tuhan ampuni kok, itu penyesatan. Jangan seorang pun menyesatkan kamu. Siapa yang tetap berbuat benar berasal dari Allah. Tapi siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis dari mulanya berbuat dosa. Untuk itulah anak Allah menyatakan dirinya. Setiap orang yang lahir dari Allah, listen, tidak berbuat dosa lagi sebab benih ilahi ada pada dia. Inilah tandanya ayat 10, anak Allah dan anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran yaitu siapa? Yang tidak mengasihi saudaranya. Kalau saya tanya di sini siapa yang anak iblis? Gak mungkin ada yang angkat tangan. Tapi tandanya anak Allah dan anak iblis simple. Orang yang gak mengasihi saudaranya adalah anak iblis. Bukan saya yang ngomong. Karena buat Tuhan ukuran orang benar adalah mengasihi.
Sampai kamu gak mengasihi, kamu gak pernah kenal Tuhan. Sampai kamu gak mau mengampuni kesalahan orang lain, kamu gak kenal Tuhan. Makanya Matius 23 ayat 14 sampai 23. Yesus mengecam orang Farisi, celakalah kamu hai orang Farisi. Hai kamu orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Ini orang Farisi ini kalau bikin melakukan Taurat nggak ada celahnya, tapi dia melupakan kasih. Dia mengelabui orang dengan doa yang panjang-panjang, bahkan dikatakan ayat 23, celakalah kamu hai orang munafik, 1/10 dari selasih manis jintan. Gini, ada nggak di sini yang perpuluhannya sampai garam, bumbu dapur diperpuluhan? Itu orang Farisi, ahli Taurat, semua diperpuluhkan. Gak pernah cacat dalam melakukan Taurat. Tapi kata Tuhan, kamu celaka karena kamu melupakan yang paling utama, yaitu kasih, belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus kau kerjakan, yang lain tidak boleh kau abaikan. Jadi kita jangan pikir apapun yang kita lakukan yang bagus hari ini, kalau gak mengasihi, 1 Korintus 13. Sekalipun aku punya iman yang sempurna memindahkan gunung dari BSD ke Depok. Saya tahu semua bahasa malaikat, saya tahu semua pengetahuan. Kalau aku tidak mengasihi, sama sekali tidak ada gunanya bagiku. Tanpa kasih gak bisa, karena Allah adalah kasih. Kalau bisa saya gambarkan, ada segitiga Tuhan. Ini kuasa Tuhan di sisi paling bawah. Lalu sebelah kirinya adalah kekudusan Tuhan. Ini kuasa, ini kekudusan. Yang paling atas apa? Kasih. Jadi kamu gak bisa bilang begini, Bu, aku ini kudus. Aku gak bikin dosa. Aku lakukan semua perintah Tuhan, puasa Senin Kemis. Pokoknya semua aku perpuluhan. Tapi kalau lihat suamiku itu udah mati rasa, aku gak bisa. Kekudusan Tuhan, kuasa Tuhan, yang paling tinggi kasih. Jangan pernah kamu pikir kamu lakukan yang terbaik kalau kamu gak mengasihi. Sama sekali tidak ada gunanya bagiku. Tepuk tangan buat Tuhan. Sebab Tuhan adalah kasih. Makanya Yesus bilang begini dalam Matius 9 ayat 10 sampai 13. Ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan banyak orang berdosa. Siapa yang hari ini mau makan dengan orang berdosa? Mungkin kita pendeta boleh, tapi boleh gak jangan di post? Tahu gak? Kita nih mirip sama ahli Farisi dan orang, kita tuh rese. Lihat orang pirang, ih kok pirang ya rambutnya. Janda cantik jadinya janda genit. Because you don't have that love. Suami kita pakai parfum, gatel banget sih. Bilang kanan kirimu, lu rese. Rese. Bisa gak sih kita mengasihi seperti Yesus mengasihi? Kenapa banyak gereja, orang gak mau masuk gereja? Karena rese. Halo? Lihat orang pakai tato, pakai tato. Kita gak menerima orang. Kita lupa kekristenan satu-satunya agama yang bicara kasih. We are judging. Menghakimi. Kata Yesus jangan menghakimi supaya kamu gak dihakimi. Jangan menghukum. Kamu jangan bilang begini, Bu saya udah maafin suami saya. Tapi saya pengen ajarin dia dulu. Oh bukan bagian kamu ngajarin suami kamu. Itu bagiannya Tuhan. Yesus hari itu datang, diundang, dia datang. Lalu pada waktu itu orang Farisi melihat hal itu, lihat ya. Orang Farisi tuh, dia mengutamakan, dia pikir itu yang utama. Nehi, yang paling utama dalam Alkitab adalah kasihilah sesamamu manusia. Hukum yang terutama kasihilah Allahmu dan hukum yang sama, bilang kanan kirimu, sama. Gak bisa kamu bilang aku cinta Tuhan, tapi aku gak mengasihi pasanganku. Nehi, buat Tuhan itu bohong. Dia sedang ada dalam kegelapan. Jadi saya mau kasih tahu hari ini, seberapa hebat pun kamu layani Tuhan hari ini, kalau kamu gak mengasihi, gak ada gunanya. Jadi hari itu Yesus datang sama orang Farisi, sama orang berdosa. Banyak tadi dikatakan orang berdosa. Tapi kemudian orang Farisi bilang begini, mengapa gurumu tuh lihat makan sama orang berdosa? Itu loh, waktu ada wanita pejinah, masih ingat? Yesus bilang apa? Kalau ada yang gak punya dosa, lempari deh dia. Tapi kalau kita seringnya, dasar. Loh, don't judge the book from its cover. Tamar itu punya suami dua-duanya mati. Alkitab catat siapa yang matiin suaminya. Saudara nanti baca ya di Kejadian. Yang matiin suaminya tuh Tuhan. Karena suaminya jahat, Tuhan yang bunuh. Suami pertama jahat dibunuh. Hati-hati suami jangan jahat, bilang kanan kirimu jangan jahat.
But that's the Bible, itu Tuhan yang ngomong. Suami pertama jahat dibunuh. Kedua jahat lagi dibunuh. Tapi kalau orang ngelihat Tamar, punya suami 2 mati semua, kita ngomongnya apa? Janda sial. See? Kita judging orang. Suami kita main HP ketawa. Kenapa kamu ketawa-ketawa? Itu loh. Saya suka nangis tuh gini, Tuhan, saya gak nangis karena gak punya duit. That's not my problem. Not a problem for me. Problem buat saya adalah ketika saya gak bisa mengasihi. Seperti Yesus mengasihi saya. Kita jangan cuma nyanyi, ku mau sepertimu Yesus disempurnakan. Selalu bisa gak sih kita nerima orang apa adanya. Kita lupakan kesalahan seperti Yesus ngelupain kesalahan. Tanya dulu kanan kirimu, bisa gak sayang? Halo, bisa gak kita seperti Yesus mengasihi tanpa syarat? Kamu gak bikin baik sama saya tetap bikin baik sama kamu. Karena itulah panggilan orang percaya. Tepuk tangan buat Tuhan. Tapi mereka judging, mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai? Atasan kotak-kotak, bawah bunga-bunga, gak nyambung gitu loh. Kita tuh rese banget. Orang yang punya rambut, kita yang rese. Ya itu tadi, pasangan kita bikin sesuatu, kita langsung berpikir negatif. Kenapa sih kita gak bisa mencintai seperti Tuhan mencintai kita. Menerima apa adanya. Lalu Yesus bilang begini, langsung skakmat. Waktu dibilang mengapa gurumu datang makan bersama orang berdosa. Ayat 12, Yesus mendengar dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah kembali arti firman ini. Jadi saya mau bilang udah pulang aja. Ternyata lu ahli Taurat tapi lu belum ngerti arti firman ini. Kamu belum tahu isi keseluruhan semua hukum Taurat dan firman adalah pelajari lagi yang kukehendaki ialah belas kasihan. Mengasihi bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar melainkan orang berdosa. Tepuk tangan buat Tuhan. Bilang kanan kirimu, pulang lagi baca Alkitab benar. Kamu buka semua, kamu peres Alkitab. Intinya adalah kasih dan belas kasihan. Yesus datang bukan untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa. Hosea 6 ayat 6, sebab aku menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih dari korban bakaran. Gini loh, sebagus apapun saya bisa kasih hidup saya sama Tuhan. Tadi saya bilang saya hampir mati. Waktu itu saya PR, terus saya sekarang melayani Tuhan 23 tahun. Sehebat apapun saya melayani Tuhan, kalau saya gak mengasihi, nonsense. Gitu loh, kata Tuhan, yang kuinginkan, ketahuilah, yang aku sukai adalah kasih setia. Yang Tuhan mau, hatinya Virgi gak berubah. Hati yang tetap penuh belas kasihan, hati yang tetap mengasihi, hati yang tetap peduli sama orang. Itu yang jauh lebih penting dari apapun yang bisa Virgi berikan sama Tuhan. Gitu. Haleluya. Bilang kanan kirimu, syarang. Amin. Siapa tahu ada yang udah mati rasa begitu saudara. Yang Tuhan sukai adalah belas kasihan. Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Ini naskah aslinya, yang tadi 1 Yohanes 2 itu naskah yang diberikan kembali oleh Rasul Yohanes. Ini yang dari Yesus. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga ini Yesus sebelum mati di kayu salib. Dari Yohanes 13, dia dihianati sama Yudas Iskariot. Padahal dia basuh kaki Yudas. Tapi yang jadi message yang paling penting adalah listen. Seperti Bapa telah mengasihi aku dan aku mengasihi kamu. Kamu harus hidup dalam kasihku. Segitunya lo gitu Yesus, tapi lo gak ngerti. Karena apa? Saya mau kasih tahu, selama kamu mengasihi, gak ada yang mustahil buat kamu. Kamu punya duit gak punya kasih, semuanya hilang. Tapi selama kamu punya cinta dari Tuhan dan kamu tetap mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 12 bilang begini, tidak seorang pun melihat Allah. Bahkan Musa hanya boleh melihat belakangnya Allah, tapi jika kamu saling mengasihi, Allah tetap ada di dalam kamu dan kasihnya sempurna. Kalau Allah udah dalam kita, you don't ask for anything anymore. Maka itu Yesus bilang begini, seperti Bapa telah mengasihi aku, dia kasih contoh loh. Bukan ujuk-ujuk nyuruh, tapi seperti Bapa mengasihi aku mengasihi kamu, tinggallah dalam kasihku. Jikalau kamu menuruti perintahku, sampai Yesus gambarannya gini,
sayang, kalau kamu nurut sama perintahku, kau akan tinggal dalam kasihku. Ya kan? Kalau kau menuruti perintahku, kau akan tinggal dalam kasihku. Semua itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada dalam kamu. Dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Kamu adalah sahabatku kalau kamu mengasihi aku, gitu loh. Sampai segitunya, bilang kanan kirimu, segitunya Tuhan suruh kamu mengasihi. Dahsyat banget. Ini pesan Yesus sampai hari ini. Kamu adalah sahabatku. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang ku dengar dari Bapa. Listen. Yang dia dengar dari Bapa adalah perintah untuk mengasihi. You know what's the best message? Apa yang poin message terpenting dari Bapa untuk Yesus? Mengasihi. Makanya Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah. Itu yang mau ditunjukin Bapa sama Yesus. Dan Yesus tunjukkan sama kita. Dan kita harusnya tunjukin sama dunia. Penghakiman tidak pernah memenangkan orang di luar sana. Tapi kasih gak pernah gagal. Kamu punya pasangan selalu nyakitin kamu. Selama kamu menghakimi dia, dengerin tuh firman tuh. Tuh Allah tuh, makanya dia gak akan berubah. But love never fails. Yesus sendiri yang bilang, kasihilah seorang akan yang lain supaya dunia percaya. Ya kan? Tanya lagi kanan kirimu, terus kenapa gak mengasihi? Kenapa masih sebel? Kesel gitu, kenapa? Harusnya hati kita ini udah gak begitu lagi. Selama kita masih begitu, kita dalam penjara, kata Yesus. Lalu Yesus bilang begini, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta. Keren banget. Ini lagi ngomongin mengasihi. Kalau kamu mengasihi, apapun yang kamu minta kepada Bapa akan diberikan kepadamu. Gemes loh aku loh. Aku gemes kenapa orang Kristen gak suka mengasihi. Aduh, inilah perintahku kepadamu. Kasihlah seorang akan yang lain. Kamu tahu gak orang yang paling bahagia, next slide, adalah orang yang mengasihi. Gak perlu skincare, awet muda. Haleluya. Anakku paling besar udah ngambil S2 loh. Orang paling mengasihi itu paling bahagia. Kamu mau bahagia? Siapa mau bahagia? Angkat tangan. Bilang kanan kirimu, mengasihi, jalan yuk. Gak ada beban, next slide. Orang paling bahagia adalah orang yang mengasihi. Kan tadi Yesus ngomong gini, dengar deh, itu dalam banget. Seperti Bapa mengasihi aku mengasihi kamu, tinggal dalam kasih itu. Semua aku katakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Extra joss gak bisa bikin sukacita. Mengasihi itu yang akan bikin kamu sukacita. Dan orang yang mengasihi begini itu akan berbanding lurus. Berbanding lurusnya apa? Dia akan tetap bergairah. Ini kayak Bu Virgi nih hari ini. Ini saksi nih. Aku dari malam tuh sakit perut aku. Tapi karena mengasihi, orang yang mengasihi itu berbanding lurus. Dia punya energi banyak untuk mengasihi orang lain. Dia punya energi banyak juga untuk mengerjakan bisnisnya, pelayanannya. Gak akan mundur karena orang yang mengasihi, orang yang paling sukacita. Aku kalau ditanya kenapa tetap sukacita mengasihi, makanya bilang kanan kirimu, hatinya jangan jelek. Orang paling bahagia mengasihi. Haleluya. 1 Yohanes 4 ayat 18 bilang begini, di dalam kasih itu agape, kasih 100% yang tanpa syarat. Tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna, mengasihi tanpa syarat. Lo gak baik sama gue tetap baik sama lo. Lo lempar apapun sama gue akan tetap mengasihi kamu tanpa syarat. 100% kasih yang sempurna, melenyapkan semua ketakutan. Makanya orang yang mengasihi 100% tanpa syarat, dia akan tertawa akan hari depan. Dia ngelihat depan tuh gak ada insecure, anxiety, overthinking, gak ada tuh. Karena apa? Kasih yang sempurna, Tuhan yang janji melenyapkan segala ketakutan. Suami saya dipercaya sebagai salah satu wakil rakyat. Saudara, dia pergi kemana aja, saya gak ada tuh kayak video call, kamu di mana? No, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan.
Enak gak? Bahagia gak? Yes, gak usah. Kenapa ya dia belum WA gue? Kok handphonenya mati ya? Anak-anak saya yang paling kecil SMA kelas 3. Hari ini dia mau kuliah yang nomor 2. Saya bilang, kamu pasti dapat yang terbaik. Kasih yang sempurna, melenyapkan ketakutan. Mau bahagia dalam hidup, gak perlu takut lagi. Bilang kanan kirimu, kasihi tanpa syarat. Waktu kamu mengasihi tanpa syarat, kamu tuh ngasih 100%. Jadi kamu gak perlu lagi ada kalau, if, kalau. Apa namanya term and condition, syarat dan ketentuan berlaku. Enggak perlu lagi mengasihi 100% paling bahagia. Mama saya sih membesarkan saya dengan pesan. Kalau mencintai cuma boleh 70% kata mama saya. Karena kamu harus protect yourself 30%-nya. Kalau sakit hati masih ada 30%. Mama saya gak pernah bahagia. Karena paling bahagia mengasihi 100%. Anak Gen Z sekarang mau kawin takut. Mau pacaran takut. Bangun hubungan takut. Punya anak takut. Saya mau bilang kasih yang sempurna. Jangan takut mengasihi. Tapi harus 100% kamu akan bahagia. Karena kamu udah mengasihi, kamu udah kasih semuanya. Jadi kamu gak perlu take it back. Saya mengasihi karena Yesus sudah mengasihi saya. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Bahkan dibilang begini, barang siapa takut, sorry ya, orang yang suka takut mencintai, takut mau menikah, takut doing this, doing that, itu gak sempurna dalam kasih. Orang yang ragu-ragu, takut, jangan pernah akan merasa akan terima sesuatu dari Tuhan. Jelas firman Tuhan bilang orang yang ragu-ragu gak akan tenang dalam hidupnya. Paling bahagia mengasihi 100%. Bahkan dikatakan dalam 1 Yohanes, 1 Yohanes 3 tadi kan 4 itu ayat 18. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Haleluya. Makanya aku tuh tidak takut akan apapun juga loh. Serius. Hidup penuh dengan surprises. Tapi kalau kamu udah mengasihi 100%, kamu gak takut akan apapun lagi. Percaya deh, kamu gak bahagia karena tak mengasihi, sayang bilang kanan kirimu. Makanya mukamu jadi gelap, status Facebookmu gelap, Instagrammu gelap, semua hidupmu gelap. Karena kau tak mengasihi, paling kinclong itu mengasihi, tepuk tangan buat Tuhan. Next, lihat tuh kan, dahsyat loh. Terus next, nah ayat 17-nya nih di bawah, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Kita punya keberanian percaya pada hari penghakiman. Sampai kata Tuhan gini, kata firman Tuhan. Kalau orang udah mengasihi 100% tanpa syarat, mengasihi 100%. Di hari penghakiman pun dia tetap bisa kayak tadi laki-laki itu ngelihat begini. Tidak ada ketakutan dalam hari penghakiman. Karena dia sudah mengasihi, sudah melakukan apa yang Tuhan suruh. Bayangin sampai ketakutannya gak cuma di dunia. Di hari penghakiman pun kita punya iman percaya. Karena kita sudah mengasihi 100%. Kalau kata orang Batak, udah gak dong persoalan. No problemo, orang yang sudah memilih, menetapkan dan bertekad saya akan tetap mengasihi 100% tanpa syarat. Itu orang paling bahagia. Bahkan kebahagiaan dan ketakutannya sampai hari penghakiman gak perlu takut apa-apa lagi. Kalau orang kan mau dihakimi itu kemarin Korea Utara tuh presidennya lagi ngumpulin kayak DPR gitu. Semua pada nunduk kan takut. Kalau orang yang sudah hidup dalam kasih dia akan begini. Gak ada perlu, gue salah apa ya? Gak usah, karena kamu sudah melakukan. Makanya akhir zaman Yesus bilang apa? Di kanan domba, di kiri kambing, betul? Pertanyaannya apa? Karena ketika aku lapar kamu gak kasih aku makan. Aku telanjang kamu gak kasih baju. Aku di penjara kamu gak datang. Inti dari semua yang Tuhan suruh adalah kasihi seorang akan yang lain. Wah dahsyat. Saudara mau hari penghakiman gak usah takut lagi. Kasihi, 1 Yohanes 3 ayat 21-23. Saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, ini lagi bicara kasih. Tidak menuduh kita karena kita sudah melakukan kasih. Maka kita punya keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, apa saja yang kita minta kita peroleh daripadanya. Karena kita sudah melakukan apa yang diperintahkan. Dan inilah perintahnya supaya kita percaya dan mengasihi sesuai dengan perintah yang Yesus berikan kepada kita. Yang udah mengasihi berani mendekat sama Allah dan minta karena gak ada lagi yang menuduh dia. Dan apapun yang kita minta sama dia, saya mengasihi bukan untuk dapat sesuatu,
Karena Tuhan sudah mengasihi saya. Tapi berita baiknya, bonusnya, bilang kanan kirimu bonusnya. Semua orang yang udah mengasihi dengan sempurna 100% tanpa syarat. Tetap mengasihi sekalipun tidak dikasihi. Maka apapun yang dia minta sama Bapa dikasih sama. Mana lebih gampang puasa 40 hari 40 malam atau mengasihi? Saya juga suka puasa tapi saya orang sederhana, kalau Tuhan ngomong saya dengar. Tuhan bilang begini, dia mengasihi orang-orang sederhana yang gak banyak cengkune, yang gak banyak di kepalanya, apa ini artinya? Bukan gitu kali maksudnya, itu orang yang tidak sederhana. Orang sederhana, orang Tuhan ngomong, saya kerjakan. Sesimpel itu mengikut Tuhan. Bilang kanan kirimu sederhana, udah. Tuhan bilang kerjakan. Dan mengasihi adalah hal yang paling indah, amin. Love is so beautiful. Even when you are hurt, ya, walaupun kamu disakiti. Saya menyaksikan, do not get what you want. Kamu gak dapat energi yang sama, kamu udah berkorban, tapi dia gak berkorban sama kamu. Saya mau kasih tahu, love is still so marvelous. Siapa yang mau ngalamin? Bilang kanan kirimu, mencintailah. Cinta itu sangat indah loh, sangat indah. Walaupun memang menderita, 1 Korintus 13 ayat 4-7. Mulai dari ngomongin kasih aja Tuhan udah ngomong gini. Kasih itu sabar. Sabar itu bahasa Indonesia, tahu bahasa Inggrisnya apa? Long suffering. Long apa? Panjang. Suffering? Penderitaan. Jadi ternyata mengasihi itu dari pertama Tuhan ngajar. Tuhan ngajar baru di 1 Korintus 4 itu definisinya apa aja tuh identitasnya kasih. Kasih itu ternyata di awal langsung penderitaan yang panjang. Siapa yang di sini mau mengasihi? Kanan kirimu siap menderita? Emang menderita. Emang menderita. Kalau nggak menderita kamu nggak mengasihi. Love hurts itu benar. Makanya tadi cinta akan dunia tadi dibilang udah gak boleh ada lagi. Cinta akan diri sendiri udah gak boleh ada lagi. Kalau kamu masih mencintai dunia dan diri sendiri, self love, you cannot love others. Karena pada akhirnya menjadi bahagia itu adalah membahagiakan orang lain. Emang cinta itu menderita kok. 23 tahun yang lalu saya menikah dengan suami saya Frans. Saya gak nyanyi tapi saya ngomong begini dalam hati. From this moment, as long as I live only, aku hanya hidup for your happiness, buat kebahagiaanmu sayang. And for your love, I give my last breath, buat cintamu ku berikan nafas terakhirku. From this moment on, saya masih 23, saya gak bilang begini, kalau lu baik gue baik. Tapi kalau lu jahat gue lebih jahat, enggak. Cinta itu keputusan. Saya mau mengasihi sekalipun menderita. Hari ini saya wanita paling bahagia. Karena yang paling bahagia adalah yang mengasihi 100%. Saya gak pernah bilang sama suami saya kalau kamu macam-macam awas Nehi. Malah saya bilang aku hidup hanya untuk bahagiakan Frans. Nafas terakhirku buat Frans. Loh itu yang Tuhan mau. Dari awal Tuhan ciptakan Adam dan Hawa untuk apa sayang? Berbahagialah. Diberkati, penuhilah bumi. Coba yang punya pasangan di sebelah kamu bilang, bahagialah kita sayang. Bahagialah kita sayang. Jangan kamu nyanyi beta mati rasa non. Ada lagi satu lagu dunia sih, tapi ini aku suka banget. Lagunya ngomong begini, coba dari C. Rintangan pasti datang menghadang orang yang mencintai. Cobaan pasti datang menghujam. Tapi dia bilang begini. Namun yakinlah bahwa cinta itu kan membuatmu mengerti akan arti kehidupan gitu. Saya membesarkan anak saya 3, laki-laki semua. Jangan takut mencintai. Jangan takut kasih semuanya. Kasih effort 100% untuk melakukan semuanya. Jangan sisakan 1% pun. Sekalipun kamu menderita, kamu akan bahagia. Saya ajarin anak saya begitu. Saya tidak berusaha menutupi, melindungi anak saya. Jangan kau kecewa nanti ya sayang. Aku bilang, kau gak apa-apa dikecewakan, tapi gak perlu kecewa. There's a big difference dikecewakan dengan kecewa.
Hidup ini memang kalau kamu mengasihi menderita. Mengasihi Tuhan aja. Kata Yesus, coba kembali ke ayat tadi. Ini beberapa ayat terakhir. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tapi kalau karena kamu berbuat baik, berbuat kasih, karena itu kamu harus menderita. Itu adalah kasih karunia Allah sama kamu. Karena Yesus pun telah mengalami hal yang sama dan meninggalkan jejak sama kamu. Karena melakukan yang baik, dia jadi menderita. Memang panggilanmu menderita, bilang kanan kirimu, panggilanmu menderita. Lihat dong, untuk itulah kamu menderita, untuk itulah kamu dipanggil. Baca Alkitab yang benar. Jadi hari ini jangan takut mengasihi. Karena kasih itu adalah Allah. Kasih itu indah saudara. Amsal 30 ayat 18 sampai 19, next. Nah ini suami saya. Salomo bilang begini, ada 3 hal yang mengherankan saya. Oh no. Ada 4 hal dia bilang. Ternyata yang terakhir lebih mengherankan. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Cinta tuh indah. Amin, sarang yang lagi makanan kirinya. Cinta indah loh. Coba si Ucok ini sudah obesitas. Papa mama sudah ngomong, tak dengar dia. Pendeta doakan, tak dengar juga dia. Tiba-tiba di BSD Church dia ketemu si Butet. Langsung dia olahraga saudara. What makes that? Saya mau tanya, apa yang bikin orang sampai kayak gitu? Cinta. Haleluya. Yakub kerja 14 tahun gak digaji. Kerja buat, apa yang bikin itu? Bilang kanan kirimu, cinta tuh indah. Karena cinta adalah Allah. Waktu kamu tidak mengasihi, kamu akan mati. Karena kamu berasal dari Allah. Dan Allah adalah kasih. Jadi hari ini, pilihlah untuk mengasihi. Dan akhirnya, yang terakhir, waktu kamu mengasihi, tidak ada lagi yang mustahil. Bilang kanan kirimu, gak ada yang mustahil. Gak ada yang mustahil. Karena apa? Apapun yang kamu minta kepada Bapa diberikan kepadamu. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap dalam kita. Kasihnya sempurna dalam kita. Dan terakhir banget, next lagi. Karena firman, jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan mengingini. Firman apapun dalam Alkitab itu, kamu mau lisin yang banyak, kamu mau hafalin, telah tersimpul dalam satu firman. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. And listen, kasih artinya tidak berbuat jahat kepada siapapun. Karena kasih kegenapan hukum Taurat. Jadi saudara gak usah pusing. Banyak firman telah tersimpul ke dalam satu. Kasihilah seorang akan yang lain. Tuhan yang ngomong. Dan kasih, bilang kanan kirimu, jangan jahat sama siapapun juga. Orang jahat sama kita, kita tetap melakukan yang terbaik. Selamat mengasihi, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita bangkit berdiri. Thank you Lord. Makasih Tuhan. Hari ini yang punya pasangan di sebelahnya atau anak, kamu boleh bergandengan tangan dan bilang sama dia, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hati. Ikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bagimu aku mau terus mengasihi Tuhan, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Kita angkat pujian ini dari awal. Sering ku tak mengerti Tuhan, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tapi aku mau mengikuti apa yang sudah Kau kerjakan, mengasihi tanpa syarat, menerima sebanyak-banyaknya orang. Jejak-Mu Tuhan, yes, sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan, yes, puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati, serahkan diri, genapi
masih ada yang salah dalam hubungan kamu dengan orang lain, perbaiki. Atau kamu akan tetap ada dalam penjara. Ampuni. Siapapun yang bisa kamu ingat, ampuni. Pulang dari sini, kasihi mereka. Kasihilah musuhmu, kata Yesus. Bukan cuma mengampuni, tapi mengasihi. Berbuatlah baik kepada orang yang jahat sama kamu. Udah, hidup ini terlalu indah untuk kamu sia-siakan. Hidup ini adalah kasih. Karena Allah adalah kasih. Kasih itu sangat indah. Percaya deh, kamu gak bahagia karena kamu membenci. Kalau kamu mengasihi, kasih yang sempurna ada pada kamu. Kalau kamu mengasihi, tidak ada lagi ketakutan. Karena ketakutan mengandung hukuman. Hari ini saya gak tahu keadaan kamu, tapi aku percaya firman ini bekerja dalam hidup kamu. Menyembuhkan kamu, memulihkan keadaan kamu. Tinggal kamu mau lakukan atau tidak. Kalau kamu mau ngomong lagi sama dia. Ajarku memahami semua agar hidupku puaskan. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang sudah mengajar kami, menegur kami Tuhan. Kasih segala-galanya Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah. Engkau adalah kasih itu sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Berkati buat hamba-Mu Pastor Virgi yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Tuhan terus pakai, urapi dia lebih dahsyat, lebih heran. Untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati anak-anaknya. Diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Mari yang sudah diberkati Tuhan sama-sama kita boleh katakan amin. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya, seberapa banyak yang diberkati lewat firman Tuhan boleh lambaikan tangan. Amin, amin. Saya boleh melihat wajah-wajah yang penuh kasih, mengasihi dan dikasihi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saya mau menyapa buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di BSD Church. Boleh lambaikan tangan? Ada yang baru pertama kali hadir di sini? Haleluya, semua jemaat yang setia mengasihi Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu semua. Dan saat ini kita akan memberi persembahan. Sebelum memberi persembahan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar. Kasih-Mu tanpa syarat Tuhan. Kasih-Mu yang selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan memberi persembahan. Apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami. Kami akan memberi yang terbaik Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Ini kami yang siap memberi yang terbaik dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, untuk memberi persembahan boleh scan QR yang ada di depan tempat duduk masing-masing ataupun yang ada di layar. Sekaligus kita mengikuti pengumuman multimedia, silakan.
Shalom Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara diberkati siang hari ini. Terima kasih Pastor Perji yang sudah melayani kita firman Tuhan pada hari ini. Kira Tuhan akan pakai lagi untuk melayani pada ibadah yang kedua. Baik Bapak Ibu Saudara, saya akan pertegas beberapa pengumuman. Yang pertama, bagi Bapak Ibu Saudara yang berada di daerah Debris dan sekitarnya bisa bergabung dalam CG dan ada di, bisa tolong tampilkan. Ya, jadi kita ada CG di 3 tempat yang ada di daerah Debris dan sekitarnya, dan ada di BSD Plaza, dan yang ada di Gading Serpong. Bapak Ibu Saudara bisa bergabung jika saudara berkenan ingin hadir, bisa menghubungi nomor telepon sekretariat untuk bisa bergabung bersama-sama. Terus yang kedua Bapak Ibu Saudara, mulai hari Jumat minggu depan akan ada dimulai menara doa di kantor atau di sekretariat BSD Church di The Lob BSD. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa hadir bersama-sama. Menara doanya dimulai pukul 10 sampai jam 11.30. Jadi mohon kehadiran Bapak Ibu Saudara bisa bergabung bersama-sama dalam acara ini. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya jemput kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada siang hari ini. Tuhan sudah menyertai kami sepanjang ibadah ini berlangsung. Kami berdoa bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah hadir. Tuhan memberkati mereka secara berlimpah-limpah Tuhan. Yang sakit kami percaya mereka sudah disembuhkan. Yang kekurangan Tuhan sudah cukupkan. Yang punya pergumulan dan beban berat Tuhan, mereka sudah dilepaskan. Bahkan hidup mereka boleh mendapatkan kemenangan demi kemenangan daripada Tuhan. Dan kami berdoa bagi setiap umatmu juga yang hari ini belum sempat hadir ibadah yang pertama, kami berdoa bagi mereka Tuhan, Engkau utus buka gerakan mereka untuk boleh hadir daripada ibadah yang kedua. Kami serahkan seluruh hamba-hambamu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan, karena kami tahu jerilah dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Memberkati setiap persembahan yang umatmu sudah berikan kepada Tuhan. Kami percaya setiap orang yang dengan setia menabur, maka mereka akan menuai dengan berlimpah-limpah. Bahkan bagi mereka Tuhan sudah mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Tuhan yang akan memberkati mereka. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan akan berkati kami semua. Dan kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami. Bahkan telinga Tuhan tidak pernah kurang lebar untuk mendengar setiap doa dan permohonan kami. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, biar Tuhan akan menyertai kami. Tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat. Sertai kami dalam perjalanan, kami dapat berkumpul dengan keluarga kami. Bahkan Tuhan kumpulkan kami kembali dalam ibadah-ibadah yang ada sepanjang minggu yang akan datang. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kami terlampau yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau akan membuat kami naik bukan turun. Engkau akan buat kami kepala bukan ekor. Dan apa yang kami kerjakan di dalam Tuhan, Tuhan akan buat berhasil. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, dalam cinta kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang boleh menyertai saudara mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan alasanku melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan. Anugerahmu menuntutku lewati segala hal, berkatnya selalu dilimpahkan. Berkatnya selalu dilimpahkan. Berkatnya selalu dilimpahkan. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.
senantiasa berkelimpahan. Anugerah-Mu menuntunku lewati segala hal, berkat-Nya selalu dilimpahkan. Berjalan bersama-Mu Tuhan, Kau buatku kagum akan kuasa-Mu. Penyertaan-Mu membuatku sanggup melakukan segala hal yang Kau percayakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan. Anugerah-Mu menuntunku lewati segala hal, berkat-Nya selalu dilimpahkan.